Yang jelas, dia sudah merampas kitab 1000 petunjuk guna. Perempuan di hadapan Ki Sepuh Dulantara tersenyum. Bertemu cuma satu kali, itu pun 10 tahun silam. Ternyata kau masih mengenali diriku. Orang hebat berkepandian tinggi, menggetarkan 7 penjuru angin. Siapa yang tak kenal padamu, Ratu Ular? Saut Ki Sepuh Dulantara. Ratu Ular tertawa tinggi. Dia melirik pada Lodaya Surakali dan Pangeran Ipon Nalakudra lalu berkata, Seorang pangeran sampai jauh-jauh berada di tempat ini, tentu ada sesuatu yang luar biasa dan sangat penting. Ki Sepuh Dulantara, bisakah kau menyerangkan mengapa kalian berada di sini? Nah, Ratu Ular, bicara Jumawa, sebagai seorang berkepandian tinggi, tentu kau sudah menyerap kabar dan tahu apa yang sebabnya kami berada di sini. Nyatanya, kau sendiri berada di sini. Orang tua, aku suka sikap bicaramu, tapi aku tidak suka menyembunyikan sesuatu. Aku kemari untuk mencari jejak muridku Dewi Ular. Dia tidak kutemukan. Tapi aku merasa bersyukur karena sekalipun tidak bertemu muridku, namun bisa mendapatkan kitab hebat ini, sahut Ratu Ular. Pangeran Ipong melihat gelagat yang kurang baik ini cepat memasuki pembicaraan. Kami di sini dalam rangka mencari sejenis obat yang katanya mampu menyembuhkan kedua kakiku yang lumpuh. Oh, begitu. Ratu Ular memperhatikan sepasang kaki Pangeran Ipong yang tertutup jubah merah. Sayang sekali, aku tak bisa membantu menemukan obat itu. Sayang juga, aku tak punya banyak waktu. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk buku yang kau berikan ini. Ratu Ular, tunggu! Berseru Ki Sepuh Dulantara. Perempuan berkembam kain halus itu berpaling. Orang tua, ada sesuatu yang hendak kau sampaikan? Kitab itu, aku tidak merasa pernah memberikannya padamu. Begitu. Mungkin kau lupa. Ki Sepuh Dulantara benar, berkata Pangeran Ipong di atas tanduk. Kami semua di sini tahu dan melihat dia tidak pernah memberikan kitab itu padamu. Kau merampasnya. Oh, begitu. Aku merampasnya, ujar Ratu Ular lalu tertawa panjang. Bukan main. Kalau begitu, betapa jahatnya diriku. Padahal aku sebenarnya sudah sangat berbaik hati pada tua bangka buruk rambut kelabu ini. Paras Ki Sepuh Dulantara tampak berubah. Kalau orang lain bicara begitu padanya, pasti sudah dilapraknya. Tapi maklum, kalau dia berhadapan dengan orang berkepandaian sangat tinggi dan terkenal ganas, maka dia berusaha bersikap sabar. Berbaik hati bagaimana maksudmu, Ratu Ular? Berbaik hati karena aku hanya merampas kitabmu dan tidak ikut merampas nyawamu. Ki Sepuh Dulantara sampai tersurut satu langkah mendengar ucapan Ratu Ular. Di atas tanduk, Pangeran Ipong memberi tanda pada Lodaya Surakali. Lelaki separuh baya berpedang pendek itu segera maju ke hadapan Ratu Ular. Ratu Ular, Pangeran meminta padamu agar segera mengembalikan kitab itu. Siapa kau? Tanya Ratu Ular dengan sikap memandang rendah, walau hatinya tertarik juga melihat kegagahan wajah lelaki itu. Aku Lodaya Surakali, biasa dipanggil dengan gelar pendekar pedang pendek. Aku bekerja untuk Pangeran Ipong. Oh. Jadi kau orang keraton. Wah, bagus. Katakan pada pangeranmu mengapa dia tidak bisa bicara sendiri padaku meminta kitab ini. Sudahlah, mengapa hal itu menjadi urusan? Aku mohon kitab ini diserahkan kepadaku. Itu merupakan satu benda pusaka keraton. Kalau ini merupakan benda pusaka keraton, mengapa bisa berkeliaran di luar? Jangan-jangan pangeranmu telah mencurinya untuk kepentingannya sendiri. Ratu Ular, teriak Pangeran Ipong dari atas tanduk. Kau tak layak tahu tentang apa hal yang menyangkut kitab itu. Yang penting lekas serahkan pada orangku, lalu angkat kaki dari sini. Pangeran Lumpuh, kalau aku tidak mau mengembalikan kitab ini, kau mau berbuat apa? Tanya Ratu Ular dengan wajah mengejek. Jangan terlalu sombong, Ratu Ular. Aku bisa memerintahkan penangkapan atas dirimu. Jangan sampai kau menyesal seumur-umur, jawab Pangeran Ipong. Sementara Ki Sepuh Dulantara yang telah banyak tahu siapa adanya Ratu Ular tampak berdiri gelisah. Ratu Ular tertawa panjang mendengar kata-kata sang pangeran. Pangeran Ipong jadi habis kesabarannya. Lodaya, ambil kitab itu. Kalau dia melawan, bunuh. Dalam hati, Ki Sepuh Dulantara mengelus cemas. Pangeran belum tahu tingginya tingkat kepandaian perempuan itu, juga belum tahu keganasannya. Aku harus cepat mencegah sambil mengatur siasat. Orang tua berambut kelabu cepat bergerak mendekati Lodaya Surakali. Tapi orang yang berjuluk pendekar pedang pendek sudah keburu berkelebat. Tubuhnya berubah menjadi bayang-bayang hijau warna pakaiannya. Tangan kirinya terdorong ke arah bahu Ratu Ular, sedang tangan kanannya menyambar ke arah kitab dalam kepitan tangan kiri. Ratu Ular keluarkan tawa melengking. Dia hanya tegak bertolak pinggang, sedikit pun tidak bergerak. Yang membuat gerakan justru ular besar belang hitam kuning yang bergelung di lehernya. Binatang ini mendesis keras, lalu gulungannya
terlepas dan tubuhnya menyambar ke arah Lodaya Surakali. Kepalanya mematuk cepat ke arah muka lelaki berjuluk pendekar pedang pendek itu. Semua orang menyaksikan melegak tegang. Mereka melihat bagaimana patukan ular datang lebih cepat dari gerakan kedua tangan Lodaya Surakali yang berusaha memukul bahu lawan dan merampas kitab. Binatang jahanam, maki Lodaya. Dia terpaksa mencari selamat sambil merunduk. Tangan kanannya bergerak cepat mencabut pedang pendek di pinggangnya. Lalu sinar putih yang terbuat dari besi bercampur perak murni menyambar disertai deru angker. Sekejap lagi putuslah leher ular hitam belang berwarna kuning itu. Tapi apalah cur, yang terjadi malah kebalikannya. Bukan ular yang celaka, namun Lodaya Surakali yang terdengar menjerit keras. Pedang pendek terlepas dari genggamannya. Kedua tangannya kini dipergunakan untuk menekap mata kiri yang kini telah jebol mengeluarkan darah akibat patukan ular besar itu. Sekali lagi orang ini menjerit, lalu lututnya menekuk. Saat kemudian tubuhnya teroboh tergelimpang. Kulit di sekujur tubuhnya, mulai dari muka hingga di ujung kaki, kelihatan menghitam akibat racun ular. Ratu ular menyeringai, memandang pada Pangeran Ipong, lalu pada Ki Sepuh Dulantara. Kitab yang masih berada dalam kempitan tangan kiri, sedang tangan kanan dipergunakan untuk mengusap-ngusap kepala ular besar yang saat itu kembali bergelung di lehernya. Ada lagi yang ingin cepat-cepat menghadapi Raja Akhirat? Tanyanya. Tak ada yang berani menjawab, juga tak ada yang berani bergerak. Hujan turun rintik-rintik tak lama setelah Wiro Sableng dan Anggini tiba di Dangau di kaki Bukit Batu. Kurasa ada keanehan ketika Dewi Ular jatuh di dalam jurang batu. Wiro membuka pembicaraan sambil memperhatikan pakaian yang dikenakannya, yaitu pakaian perempuan yang didapatnya sewaktu menyelamatkan diri dari tempat kediaman Dewi Ular. Keanehan apa maksudmu? Tanya Anggini. Jurang batu itu dari atas kelihatan cuma sedalam 60 kaki. Tapi pandangan mata bisa salah, karena sebenarnya dasar jurang lebih dari 100 kaki. Itu keanehan yang kau maksudkan? Wiro menggeleng. Waktu perempuan itu jatuh menjerit keras, namun suara jeritannya mendadak lenyap pada kedalaman yang aku yakin belum mencapai dasar jurang. Sesuatu terjadi dengan dirinya. Bisa saja dia jatuh pingsan selagi melayang jatuh, atau kepalanya membentur batu jurang, kata murid Dewa Tua pula. Dugaanmu yang pertama mungkin saja. Dugaanmu yang kedua kurasa tidak, karena dinding jurang lurus sampai ke dasar jurang. Aku khawatir kalau sesuatu terjadi dengan dirinya. Kau mengkhawatirkan dirinya? Justru itu yang aneh. Pendekar 212 garuk-garuk kepala. Bukan khawatir apa yang aku khawatirkan. Kalau dia tidak mati, ada yang menolong. Hantu atau setan jurang. Hantu atau setan jurang? Wiro tidak bisa menjawab. Dalam hati, dia tetap saja merasakan ada sesuatu. Daripada membicarakan perempuan itu, lebih bagus kau menceritakan padaku bagaimana kau bisa mengenakan pakaian perempuan seperti ini. Ini. Wiro tertawa lebar dan kembali garuk-garuk ke kepala. Dia merasa tidak ada perlunya menyembunyikan apa yang terjadi antara dia dan Dewi Ular di bangunan Batu Pualam. Anggini bersemu merah. Gila. Pekerjaan yang paling berat dalam hidupku. Kalau aku tidak dibebani tugas maha besar, mungkin bukan paku emas itu yang aku tancapkan pada tubuhnya. Anggini memalingkan wajahnya mendengar kata-kata Pendekar 212. Dalam hati dia berkata, tabiatnya masih tidak berubah sejak dulu. Bicara seenaknya. Mengapa kau memalingkan muka dan tiba-tiba jadi diam saja? Tanya Wiro sambil menggulung senyum. Kau masih untung, sahut Anggini. Untungnya bagaimana? Waktu gurumu meledakkan sarang Dewi Ular, kau masih bisa menemukan pakaian walau pakaian perempuan. Kalau di sana tidak ada pakaian, kau bisa memperkirakan bagaimana keadaanmu saat ini. Wiro terdiam lalu tertawa gela-gela. Iya, kau betul. Aku masih untung, walau jadi seperti banci begini. Tapi sudahlah. Mengapa kita harus membicarakan perempuan ular itu? Kukira ada baiknya kita membicarakan hubungan kita. Anggini menatap para si pemuda dengan hati bergetar. Selama ini kau mendesakku agar kita membicarakan soal perjodohan itu. Aku berpikir-pikir sebaiknya kita mempertemukan saja guru-guru kita, biar mereka bicara langsung. Mempertemukan mereka bukan soal gampang. Kalaupun bisa dipertemukan, dua kakek nenek itu bisa saja melantur bicara yang lain-lain. Mereka semakin tua. Tentu ada perubahan dalam hati dan jalan pikiran. Kurasa ada baiknya kau pergi menemui Dewa Tua. Aku menemui Eyang Sinto Gendeng, lalu kita atur waktu dan tempat pertemuan bagi mereka. Kita ikut hadir di sana. Aku menurut saja, jawab Anggini. Wiro tatap paras gadis itu lekat-lekat, seolah baru menyadari betapa paras Anggini begitu cantik, dihias pasang mata yang bagus dan bening. Perlahan-lahan tangan kanannya diulurkan untuk membelai rambut si gadis. Mungkin selama ini aku begitu saja melupakannya, menyia-nyiakannya. Mungkin sudah saatnya aku harus lebih dekat dengannya. Aku tahu betul dia sangat mencintaiku, dan gurunya Dewa Tua menginginkan diriku jadi suaminya.
Apa yang kau pikirkan? Bisik Anggini bertanya sambil pegang dan mengusap lengan pemuda itu. Ada seorang rombongan orang yang mendatangi. Apa? Kejut Anggini karena lain yang ditanya, lain yang dijawab. Dia mengikuti pandangan pemuda itu lalu berpaling ke jurusan yang dilihat Wiro. Dari arah kaki bukit Batu Pualam sebelah timur, di bawah hujan rintik-rintik, Anggini melihat 4 orang prajurit berlari menggotong sebuah tandu. Di atas tandu duduk seorang lelaki berjubah merah. 4 prajurit lagi berlari di samping tandu. Lalu di sebelah belakang mengikuti seorang tua berambut dan berjanggut serba kelabu. Dalam waktu singkat, rombongan itu sampai di depan dangau. 4 prajurit turunkan tandu lalu bersama 4 kawannya yang lain, mereka segera mengurung dangau, sementara orang tua berambut kelabu tegak rangkapkan tangan di depan dada sambil menatap tajam pada Anggini dan Wiro. Sepasang muda-mudi di atas dangau lepaskan rangkulan masing-masing. Siapa mereka? Tanya Anggini. Belum bisa kuduga. Kau tetap di sini. Lalu Wiro melompat turun dari atas dangau. Rombongan dari mana dan datang ke sini? Apa hendak berbagi tempat berteduh? Silahkan naik di atas dangau. Tapi karena dangau kecil, tidak semua kalian bisa naik. Wiro menegur sambil matanya dijunjukkan pada orang bermuka pucat berjubah merah di atas tandu. Dia telah melihat perhiasan emas yang tersemat di dada kiri orang ini yang menandakan bahwa dirinya seorang pejabat tinggi atau penguasa kerajaan. Orang tua berambut kelabu angkat tangan kanannya. Kami rombongan Pangeran Ipon Nalakudra dari kota raja, katanya. Kami datang untuk mendapatkan keterangan kapan bintang Kalimukus muncul. Apa-apaan ini? Ujar Wiro heran lalu berpaling pada Anggini. Sejak kapan aku jadi ahli perbintangan? Pendekar 212 Wiro Sableng, dan kau juga murid Dewa Tua Anggini. Jangan coba menyembunyikan apa yang kau ketahui, kata orang tua berambut kelabu yang bukan lain adalah Ki Sepuh Dulantara. Astaga Anggini, mereka tahu siapa kita, ujar Wiro lagi-lagi sambil berpaling pada Anggini dan kini malah sambil garuk-garuk kepala. Pendekar 212, Pangeran Ipong yang duduk di atas tandu ikut bicara. Karena menguntit kalian, kami telah kehilangan seorang anggota, mati dibunuh Ratu Ular. Juga jadi, kuharap kau segera saja memberi keterangan. Aku memerlukan penjelasan mengenai bintang Kalimukus itu. Siapa suruh menguntit kami? Kalau ada anggota kalian yang menemui ajal, itu tanggung jawab kalian sendiri. Dari atas dangau, Anggini mendamprat. Murid Dewa Tua, membentak Ki Sepuh Dulantara. Jaga mulutmu. Kau bicara dengan Pangeran Ipon Nalakudra dari keraton. Anggini jadi sewot. Dia hendak mendampar kembali, tapi Wiro memberi isyarat. Dia berpaling pada orang yang duduk di atas tandu. Harap maafkan sahabatku itu. Kalian muncul secara tiba-tiba, mengatakan telah menguntit kami, bicara tentang anggota yang mati di tangan Ratu Ular, lalu menanyakan bintang Kalimukus. Terus terang saja, bisa dikatakan kalian muncul tidak tahu juntrungannya. Tentu saja kami jadi heran. Coba bicara baik-baik, biar tidak terjadi salah paham. Melihat Wiro bicara lunak, kejengkelan Pangeran Ipong dan Ki Sepuh Dulantara jadi mengendur. Orang tua ini lantas berikan keterangan. Kami mendapat petunjuk dan berhasil menyerap kabar bahwa di dasar jurang Batu Pualam tersembunyi sepasang keris sakti bernama Nagasona. Satu betina, satunya jantan. Menurut catatan kuna dan silsilah yang ada di keraton, sepasang senjata itu berasal dari tua-tua kerajaan beberapa puluh tahun lalu, yakni dari kerajaan Singosari. Selain 2 keris itu adalah milik sah kerajaan, juga mempunyai daya pengobatan luar biasa. Pangeran Ipong Nalakudra menderita lumpuh sejak usia 15 tahun. Hanya sepasang keris itu yang bisa mengobati kelumpuhannya. Lalu apa hubungan sepasang keris Nagasona dengan kami? Tanya Wiro. Kami yakin kalian mengetahui kapan munculnya bintang Kalimukus, karena pada saat bintang itu muncul di langit, pada saat itu pula ada petunjuk di mana letak tepatnya 2 bilah keris mustika itu. Walah. Wiro berusaha menahan tawa dan garuk-garuk kepala. Sementara Anggini sambil senyum-senyum geleng-gelengkan kepala. Pangeran Ipong, keyakinan kalian tidak berdasar. Kami berdua tidak tahu menahu soal keris Nagasona itu. Tapi memotong Pangeran Ipong dengan cepat. Kalian berdua, kami ketahui berada di tepi jurang Batu Pualam. Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan senjata-senjata sakti itu, apa perlunya kalian jauh-jauh tersesat ke sana? Pangeran, apakah kau pernah mendengar nama Dewi Ular? Bertanya Wiro. Apa sangkut paut perempuan jahat itu dengan urusan ini? Bentak Ki Sepuh Dulantara. Justru Ratu Ular, guru Dewi Ular yang telah membunuh salah satu anggota kami. Tukas Pangeran Ipon pula. Sudahlah, sekalipun kita bertengkar sampai pagi dan pagi lagi, tidak ada gunanya. Dengan jujur aku katakan, aku tidak tahu menahu tentang sepasang keris Nagasona, juga tidak tahu kapan munculnya bintang Kalimukus. Dia berdusta, Pangeran, kata Ki Sepuh Dulantara. Pangeran Ipong mengangguk. Siapa percaya pada pemuda Sableng yang mengenakan pakaian perempuan ini?
paksa dia bicara. Kalian tidak mau memberikan keterangan? Hajar! Kalau perlu sampai mampus. Mendengar ucapan Pangeran Ipong, Anggini langsung melompat dari atas dangau. Ki Sepuluh lantaran maju selangkah lalu berkata, "Kalian membangkang terhadap permintaan pangeran, berarti kalian membangkang terhadap kerajaan. Dengar dua anak muda, aku akan menangkap kalian secara baik-baik. Tapi jika tidak mungkin, jangan menyesal kalau kami menjatuhkan tangan kasar." Orang tua ini lantas berikan isyarat pada 8 orang prajurit. Serta-merta mereka yang sejak tadi memang telah mengurung menuju mendekat lalu menyerap. Kasihan, kalian hanya jadi korban perintah pangeran tolol, teriak Anggini. Murid dewa tua berkelebat, tangan dan kakinya bergerak. Pendekar 212 tidak ketinggalan. Dia tidak bergerak dari tempatnya berdiri, tapi dua tangannya lepaskan 2 pukulan kosong. 6 jeritan mengumandang. 6 orang prajurit berpelantingan dan berkelimpangan di tanah. 3 kelihatan pegangi perut, 2 menutup mata yang bengkak, sedang satunya lagi melompat-lompat kesakitan sambil pegangi tulang keringnya yang kena tendangan Anggini dan serasa mau patah. 2 prajurit yang tidak sempat kena hantaman serta-merta mencabut pedang masing-masing. Yang diserang cepat merunduk lalu menyusup ke bawah sambaran pedang sambil menghantam. Kembali terdengar jeritan keras. 2 prajurit mencelat mentar. Yang satu muntah darah, satunya lagi menjerit berguling-guling karena sambungan siku kanannya hancur dikepruk Wiro Sableng. Di atas tandu, Pangeran Ipong kertakkan rahang. Tangan kanannya bergerak ke samping. Ternyata di atas bangku tandu ada sebuah busur kecil serta selusin anak panah. Dengan gerakan cepat, Pangeran Ipong mengambil busur itu dan merentang 2 anak panah sekaligus. Gerakannya cepat sekali. Tahu-tahu 2 anak panah melesat di udara. Hebatnya, walau lepas dari satu busur yang sama, namun 2 anak panah itu mampu melesat pada 2 sasaran, yakni Wiro dan Anggini. Anggini, awas panah! teriak Wiro memberitahu. Murid dewa tua tanggalkan selendang sutra ungu yang melilit di lehernya. Sekali selendang ini dikebutkan, kekuatannya berubah seperti sepotong besi. Anak panah yang menyerang Anggini hancur berkeping-keping. Anak panah kedua yang melesat ke arah pendekar 2 tiba-tiba berbalik dan menghantam ke arah Pangeran Ipong. Begitu murid Eyang Singtogon melepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Pangeran ini terkejut bukan main. Dengan cepat dia gerakkan tangan kanannya yang masih memegang busur. Busur dan anak panah sama-sama patah, tapi sang pangeran sendiri selamat dari senjata makan tuan. Pendekar 212 bukan nama kosong, ujar Pangeran Ipong. Aku mau lihat, apa kau juga mampu menerima serangan ini? Lalu dari atas bangku tandu diambilnya sekaligus 8 buah anak panah. Dengan gerakannya luar biasa cepat, ke-8 anak panah itu dilemparkannya ke arah Wiro. 8 anak panah menyerang di 8 bagian tubuh pendekar 212. 2 diantaranya di bagian kepala dan 1 mengarah ke leher. Ganas sekali, kertak Wiro. Dia melompat ke samping kiri seraya menghantam 2 tangan sekaligus. Meski 6 buah anak panah sanggup dibuat mental, namun anak panah ke-7 menyusup di bahu kiri pakaiannya. Terasa perih, tanda ujung panah sempat mengiris daging bahunya. Anak panah ke-8 yang mengarah ke pinggang tak sempat dielakkan sang pendekar. Sebelum senjata itu menancap telak di tubuhnya, dari samping Anggini dikebutkan selendang ungunya. Ujung selendang menghantam anak panah hingga patah berbentalan. Pangeran Ipong berteriak marah. 2 anak panah yang masih ada di bangku segera dilemparkan ke arah Anggini. Si gadis tak kalah marahnya. Dia keluarkan jurus selendang dewa memanggut naga menghancurkan matahari. Selendang ungu di tangan Anggini memukul lurus ke depan. Bukan saja senjata andalannya ini mampu membuat mental dan hancur 2 buah anak panah yang datang menyerang, namun di lain kejap hampir tidak terlihat oleh Pangeran Ipong. Tahu-tahu selendang ungu itu telah menggelung lehernya. Kau boleh membuat gerakan konyol apa saja, Pangeran. Sekali aku menyentakkan tangan, tulang lehermu akan remuk. Murid dewa tua memang tidak punya maksud membunuh pangeran berkaki lumpuh itu. Maklum kalau si gadis tidak akan mencelakakan Pangeran Ipong, berteriak pada Ki Sepuluh Lantara. Kau tunggu apa lagi? Kau harus dapatkan keterangan dari mereka. Bagaimana caranya? Terserah. Ki Sepuluh Lantara memandang tak berkedip pada Anggini, melirik ke arah Wiro. Dia sudah lama mendengar kehebatan pemuda ini dan juga tindakan-tindakannya yang menjurus pada kekurang ajaran. Walau dia menganggap tingkat kepandaian masih di bawah Ratu Ular, namun untuk mencari perkara dengan pemuda ini dia harus pikir 2 kali. Apalagi disaksikannya sendiri bagaimana tadi Wiro dan Anggini menghajar 8 prajurit hingga babak belur. Namun sebagai orang yang tunduk pada perintah Pangeran Ipong, kalau dia tidak berbuat apa-apa, pasti sang pangeran akan marah besar terhadapnya. Pendekar 212, kami telah meminta secara baik-baik padamu agar memberitahu apa yang kau ketahui tentang kemunculan bintang Kalimukus. Meminta baik-baik dengan menyuruh 8 prajurit menyerang kami, tegas Wiro. Anggini menimpali. Pangeranmu malah menyerang kami dengan selusin panah. Kami masih mau menyelesaikan urusan ini secara kekeluargaan.
Jika kau membuat jasa pada Pangeran Ipong, masakan kerajaan tidak akan mengingat dan membalas kebaikan itu, ujar Ki Sepuh. Kalian telah menjatuhkan tangan jahat. Mana kami mau percaya? Jika kau menganggap urusan ini selesai, sebaliknya kau gotong pangeranmu itu. Cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Ki Sepuh, lekas kau beri pelajaran pada pemuda kurang ajar itu. Teriak Pangeran Ipong. Tak peduli walau lehernya masih dijerat selendang, dia gerakkan tangan kanannya ke balik jubah merah. Begitu tangan keluar, Anggini melihat sang pangeran menggenggam beberapa buah benda berbentuk bintang kepala 6, terbuat dari besi tipis hitam. Senjata rahasia dari warnanya yang hitam, jelas bintang besi itu mengandung racun. Pangeran, apa yang hendak kau lakukan? Tanya Anggini. Kau bertanya, kau boleh mendapatnya lebih dulu, jawab Pangeran Ipong. Lalu tangan kanannya bergerak ke arah kepala Anggini. Maksudnya tentu saja hendak melemparkan senjata rahasia itu pada si gadis. Tapi Anggini yang dari tadi sudah bersiap waspada, selagi selendangnya masih melilit di leher sang pangeran, tentu saja mampu bergerak lebih cepat. Begitu ujung jari tangan kirinya menusuk punggung lelaki lumpuh itu, tubuh Pangeran Ipong serta merta kaku. Dia seolah berubah jadi patung dan tanpa mengerit, sedang tangan kanan terangkat ke atas. Anak gadis, kau melakukan satu kesalahan besar, teriak Ki Sepuh Dulantara. Orang tua ini melompat ke arah Anggini. Selagi tubuhnya melayang di udara dan tangan kanannya sudah bergerak mengirimkan serangan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi yang diserang tak tinggal diam. Apa yang dilakukan murid Dewa Tua membuat Ki Sepuh Dulantara berteriak kaget. Dia cepat tarik serangannya, tapi terlambat. Pukulan tangan kosong yang dilepaskan orang tua berambut kelabu itu menghantam dada Pangeran Ipong yang tubuhnya kaku diangkat oleh Anggini dan dijadikan tameng untuk melindungi dirinya. Meski dalam keadaan kaku akibat totokan Anggini, namun begitu hebatnya hantaman pukulan dilepaskan Ki Sepuh Dulantara, tubuh Pangeran Ipong tampak menggeliat. Mulutnya menganga mengeluarkan darah. Jahanam, kau membunuh pangeran kami! Teriak Ki Sepuh Dulantara marah sekali, padahal sang pangeran hanya pingsan. Tidak tunggu lebih lama, dia segera menyerbu Anggini. Murid Dewa Tua telah siap menyambut serangan si orang tua. Namun, dari samping saat itu tiba-tiba saja, Pendekar 212 memotong gerakannya. Melihat ada yang berusaha menghalangi serangannya, Ki Sepuh Dulantara berbalik dan memukul. Wiro angkat tangan kanan dan menangkis. Dua lengan saling beradu. Orang tua berambut kelabu mengeluh tinggi dan terbungkuk-bungkuk sambil pegangi tangannya yang sakit laksana dihantam petungan besi. Sebaliknya, Wiro sendiri terjajar 2 langkah. Ketika diperiksa, ternyata lengan kanannya tampak bengkak membiru. Sambil mengurut-ngurut tangannya yang bengkak, Wiro perhatikan Ki Sepuh Dulantara yang masih terbungkuk-bungkuk kesakitan. Pada saat itulah, selintas pikiran muncul di benaknya. Meskipun sudah lanjut usia, namun orang tua ini memiliki tubuh kokoh dengan perawakan sama besar seperti Wiro. Tingginya sama. Besar dadanya juga sama denganku. Pasti ukuran pakaiannya. Mengapa tidak kulakukan? Memikir sampai di situ, murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu segera mendekati Ki Sepuh Dulantara sambil tersenyum-senyum. Orang tua, apakah kau akan meneruskan perkelahian? Wiro bertanya, merasa diejek dengan pertanyaan itu. Apalagi Wiro bicara sambil mengulum senyum. Ki Sepuh Dulantara jadi marah sekali. Anggini sendiri terheran-heran melihat sikap pemuda itu. Apa yang ada di benak si konyol ini? Pikirnya. Jahanam, makan tanganku! Teriak si orang tua lalu hantamkan satu jotosan ke kepala Wiro yang diserang cepat menghindar. Begitu tangan si orang tua lewat di depannya, Wiro segera susupkan satu totokan ke ketiak lawan. Tapi Ki Sepuh ternyata cukup gesit. Begitu berhasil menghindar totokan yang bisa melumpuhkan sekujur tubuhnya, si orang tua itu lancarkan serangan kilat beberapa pukulan tangan kiri kanan. Demikian cepatnya serangan ini hingga yang terdengar hanya suara. Tubuh Pendekar 212 terguncang keras beberapa kali lalu terpelanting dan jatuh duduk di tanah. Dadanya mendujut sakit. Selagi mencoba bangkit, kaki kanan Ki Sepuh Dulantara datang menyambar. Orang tua, sekarang giliranku, teriak Wiro dengan salah satu kaki menghantam tulang kering kaki kiri Ki Sepuh Dulantara yang berpijak di tanah. Patah, teriak murid Sinto Gendeng. Tendangan Wiro mendarat tepat di tulang kering kaki Ki Sepuh Dulantara, tapi kaki itu tidak patah. Dia hanya terhuyung-huyung sedikit. Malah yang membuat Wiro jadi geram adalah sewaktu dilihatnya, Ki Sepuh Dulantara memandang padanya dengan penuh seringai ejek. Gila, ilmu apa yang dimiliki tua bangka ini, ujar Wiro dalam hati. Tadi waktu bentrokan dengan jelas dia kesakitan. Rupanya kini sedang mengeluarkan ilmu kebal aneh. Selagi lawan terhuyung-huyung, dia cepat menyergap dan hantamkan 4 jotosan di dada orang. Lagi-lagi Wiro jadi terperangah ketika dia melihat bagaimana 4 kali dia menjotos dada 4 kali itu seperti dia menghantam tumpukan kertas empuk. Penasaran, Wiro lancarkan lagi pukulan keras berulang kali. Kini yang dihantamkannya adalah perut orang tua itu. Lama-lama tangannya seperti kesebutan. Dengan muka keringatan dan nafas terengah-engah, Wiro hentikan serangannya, menatap si orang tua dengan pandangan heran. Nama besar Pendekar Kapak Paut Naga Geni 212 ternyata hanya nama kosong belaka. Aku mau lihat sampai di mana kekuatan tulang belulangmu.
Ki Sepudul Antara tutup ucapannya dengan satu gerakan kilat. Tangan kiri mencekal tengkuk sang pendekar, sedang tangan kanan mencengkeram pinggang pakaiannya. Tubuh Wiro diangkat di atas, diputarnya beberapa kali, lalu dilemparkan ke arah danau. Bekar, brak. Dua batu tiang danau yang terbuat dari bambu patah kena hantaman tubuh Wiro, hingga bangunan yang memang sudah agak lapuk itu roboh berantakan. Wiro tentu saja menderita kesakitan sekujur badannya, terutama pada pinggang. Namun, yang berteriak justru orang tua berambut kelabu itu. Apa yang terjadi? Ketika tubuhnya diangkat ke atas dan diputar-putar beberapa kali sebelum dilemparkan ke danau, Wiro susupkan dua tangannya mencengkram bahu baju yang dikenakan Ki Sepudul Antara. Begitu tubuhnya dilemparkan, dia cepat mengerenggut. Akibatnya, baju tak terkancing yang melekat di tubuh orang tua itu terlepas tanggal. Kini, Ki Sepudul Antara tegak dalam keadaan setengah telanjang dan memaki panjang pendek. Tenang saja, malah senyum-senyum. Wiro bangkit berdiri lalu cepat kenakan baju yang berhasil dirampas itu. Bangsat, kau benar-benar mencari mati. Berani menghina aku. Lekas kembalikan bajuku, teriak Ki Sepudul Antara marah. Kalau kau punya kemampuan, silahkan ambil sendiri, sahut Wiro. Lalu dia melompat dan lancarkan tendangan ke arah kaki lawan. Dalam marahnya, Ki Sepudul Antara bukannya menghindar, tapi malah angkat kaki kanannya menyongsong tendangan dengan tendangan. Pasti dia akan mengandalkan ilmu empuk-empuk itu, pikir Wiro. Silakan saja, kali ini dia akan kutipu. Begitu kaki kanan Ki Sepudul Antara melesat ke atas, Wiro berkelebat ke samping. Dari samping dia gunakan tangan kanan untuk mengangkat tumit lawan tinggi-tinggi, sambil tangan kirinya mendorong ke arah yang berlawanan. Akibatnya tak ampun lagi, Ki Sepudul Antara jatuh tergelentang di tanah. Selagi orang tua itu terhenyat nanar, Wiro pergunakan kesempatan untuk mencengkram kaki celana panjang yang dikenakan orang tua itu, ya lalu membetotnya dengan sekuat tenaga. Kurang ajar, hei! Apa yang terjadi dapat dibayangkan. Kalau tadi Ki Sepudul Antara hanya setengah telanjang kiri, orang tua itu benar-benar bugil, karena ternyata di bawah celananya itu dia sama sekali tidak mengenakan apa-apa. Wiro melambaikan celana milik Ki Sepudul Antara pada Anggini yang masih tegak dekat tandu dan berkelebat kembali ke runtuhan danau. Anggini yang mengerti isyarat Wiro segera pula berkelebat mengikuti. Bangsat jahanam, teriak Ki Sepudul Antara. Kembalikan pakaianku. Hei, kembalikan pakaianku. Aku akan perintahkan pasukan mencari kalian. Sekali tertangkap, kalian akan tahu rasa, berteriak Pangeran Ipong. Wiro tidak pedulikan teriakan kedua orang itu. Sambil memegang lengan Anggini, dia terus berlari. Lumayan dapat pakaian. Sekarang aku tidak seperti Baci lagi, mengenakan pakaian perempuan. Bagus, pakaian itu kau cuci dulu. Siapa tahu dia mengidap penyakit kulit. Kau bisa bedukan, kata Anggini pula lalu tertawa cekikekan. 150 hari setelah jatuhnya Dewi Ular dan manusia paku Sandaka ke dalam jurang batu pualam, saat itu menjelang sang surya akan tenggelam di ufuk barat, dinding timur jurang yang mulai redup teramam kelihatan satu cahaya kuning bergerak. Sebat kian kemari seolah seekor kunang-kunang yang terbang melayap. Namun sesekali cahaya itu tampak melesat panjang disertai suara bersiur dan membersitnya hawa dingin. Bagus sekali, hebat. Dasar tenaga dalammu jauh lebih kuat dari pertama kali kau menginjakkan kaki di tempat ini. Tidak percuma aku menggemblengmu. Walau kurang dari setengah tahun, tapi aku sudah bisa yakin kau bakal dapat menggusur kakek keparat di jurang barat sana. Sekarang aku perlu menjajalmu untuk terakhir kali. Kau sudah siap, Dewi Ular? Yang bicara adalah si nenek gendut Kunti Rau berjuluk Iblis Daun Setan. Nenek guru, tentu saja saya sudah siap. Siapa sangka berkat ketekunanmu, paku emas yang tadinya sudah butut menghitam, kau asah ujungnya hingga kembali ke bentuknya yang asli, kuning emas berkilat. Terdengar suara menjawab. Ini adalah suara Kunti Ambiri alias Dewi Ular. Saat itu, kedua perempuan tersebut berada di depan gua batu di lereng ibarat jurang batu pualam. Demikian terjalnya dinding jurang, jangankan bergerak dan membuat gerakan-gerakan silat, berdiri saja sangat berbahaya. Sesekali, seorang tergelincir pasti akan disambut maut di dasar jurang yang ada kawah mendidih serta puluhan batu-batu lancip. Tapi luar biasanya, Dewi Ular justru bergerak kian kemari, memainkan jurus-jurus ilmu silat yang dipelajarinya sejak 150 hari lalu dari Kunti Rau. Gerak dan jurus-jurus yang dimainkan Dewi Ular memang merupakan ilmu silat langka. Namun yang lebih luar biasanya adalah paku hitam yang berada di genggaman tangan kanannya. Paku hitam itu dulu adalah paku emas yang ditancapkan pendekar 212 Wiro Sableng ke pusar Dewi Ular, hingga perempuan setengah manusia setengah iblis itu musnah ilmu kesaktiannya yang ganas. Selama puluhan hari, Kunti Rau mengasah paku itu ke dinding batu di sekitarnya, berusaha mengembalikan ke bentuk asalnya, kuning emas. Namun dia hanya mampu mengikis lapisan hitam pada ujung runcing paku. Itu pun hanya setengah panjang kuku jari kelingking. Tapi kesaktian yang keluar dari ujung yang secuil itu sungguh luar biasa. Dewi Ular memegang pakul pada bagian kepalanya. Seutas tali diikatkan pada bagian bawah kepala paku.
Selanjutnya, ujung tali lain diikatkan ke leher perempuan itu hingga dalam keadaan bagaimanapun paku itu sulit terlepas dari tangannya. Dewi Ular, harap kau simpan dulu paku hitam berujung emas itu. Aku akan menjajal tenaga luarmu, gabung dengan tenaga dalam. Keluarkan ilmu yang baru aku ajarkan. Saya siap, Guru, kata Dewi Ular. Dia cepat-cepat menyimpan paku hitamnya, lalu tegak memasang kuda-kuda. Lihat serangan. Teriak Kunti Rao. Tubuhnya yang gemuk menyapu ke depan, rambutnya yang acak-acakan kian sebat. Dua tangannya menghantam berbarengan. Dewi Ular geser sedikit kedua kakinya ke samping, lalu dengan gerakan tak kalah cepat dia songsong serangan dua tinju si nenek dengan balas menyerang. Mempergunakan kedua tinjunya pula terjadilah hal yang hebat. 4 jotosan yang saling beradu menimbulkan suara keras. Bukan cuma satu kali, tapi berulang kali dalam gerakan sangat cepat. Dalam waktu singkat saja terjadi adu jotos sebanyak 100 kali. Bagus, seru Kunti Rao seraya mundur. Dia perhatikan jari-jari tangannya yang kelihatan merah. Hal yang sama juga terjadi dengan jari-jari Dewi Ular. Meskipun merah, namun sama sekali tidak cedera. Lecet saja pun tidak. kau boleh ikatkan paku hitam itu kembali ke pergelangan tanganmu, Kata Kunti Rao. dan siap dengan ujian berikutnya. Dewi Ular keluarkan paku hitam dari balik pakaiannya, lalu mengikatkan tali paku ke pergelangan tangannya sebelah kanan. Lihat serangan. Kunti Rao kembali berteriak. Tangan kanannya dipukulkan ke arah Dewi Ular. Serangan yang dilancarkan perempuan gemuk berambut merah acak-acakan dan mengaku berusia lebih 60 tahun itu bukan serangan main-main. Jangankan tubuh manusia, dinding batu sekalipun sanggup dihantamnya sampai hancur. Dewi Ular selaku orang yang diserang bukan tidak tahu kalau bahaya maut mengancam jiwanya, tapi dengan penuh percaya diri dia bersikap diam. Dia sengaja menunggu. Begitu jotosan Kunti Rao hanya tinggal 1 jengkal dari dadanya, baru dia gerakkan tangan kanan memegangi paku hitam yang ujungnya lancip berwarna kuning kemasan. Satu sinar kuning menyilaukan, menyambar disertai deru dan menghamparkan hawa dingin mengkidikan. Kunti Rao merasa tangan kanannya mulai dari bahu sampai ke ujung-ujung jari laksana kesemutan. Tangannya tak bisa maju lagi. Berarti serangannya tak mampu mencapai sasarannya, yaitu dada Dewi Ular. Kunti Rao coba memaksa. Sekujur tubuhnya bergetar. Mukanya menggembrot basah oleh keringat dan kelihatan sangat merah. Rasa kesemutan lenyap, tapi bagaimanapun ia mengarahkan tenaga luar dalam, tetap saja dia tidak mampu menghantam Dewi Ular. Di hadapannya, Dewi Ular, walaupun luar tampak tenang, namun sebelah dalam tubuhnya terasa seperti diremas-remas. Rahangnya dikatupkan kencang-kencang menahan rasa sakit aneh yang seperti hendak meluluhlantahkan sekujur auratnya. Keringatnya membasahi dadanya. Luar biasa, aku tak sanggup bertahan, keluh Dewi Ular dalam hati. Dia segera pegang kepala paku hitam. Ujungnya dia arahkan pada Kunti Rao. Ketika tenaga dalamnya disalurkan ke paku hitam itu, ujungnya yang berwarna kuning emas mengeluarkan sinar terang menyilaukan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seperti angin berderu dibarengi menebar hawa dingin mengkidikan. Kunti Rao menjerit keras ketika sinar kuning yang keluar dari lancip paku menyambar ke tangannya yang masih terpentang siap memukul. Hawa dingin menyerang sekujur badannya. Bersamaan dengan itu, tubuh gemuk berbobot puluhan kaki itu terpental, terbanting keras di dinding gua batu. Kunti Rao mengerit menahan sakit. Dada yang besar berkuncang turun naik. Dia cepat duduk bersila di atas batu, atur jalan nafas dan peredaran darah. Sepasang matanya yang sipit terpejam. Kau berhasil menguasai ilmu itu, Dewi Ular. Kau hebat, aku puas. Tapi jangan lelah, lihat serangan. Tiba-tiba si ganduk berteriak. Tubuhnya yang tadi duduk seperti membalik ke atas. Bersamaan dengan itu, tangannya bergerak mencabut 4 helai daun besar yang menutupi auratnya. 4 lembar daun lontar mengarah ke arah Dewi Ular. Suaranya laksana elang menyambar. Dewi Ular acungkan tangan kanannya yang memegang paku. Paku hitam itu kemudian digoyangkan dalam gerakan berputar. 4 lembar daun lontar yang menyerang bergerak ikut berputar di udara dan pelanting di keempat penjuru. 4 lembar daun itu menancap sampai setengah pada dinding batu goa. Dewi Ular rasakan tengkuknya menjadi dingin. Dia tidak main-main mengujiku. Terlambat aku menangkis, pasti aku sudah menjadi mayat. Bagus, aku senang. Tidak sia-sia aku menggemblengmu, walau dalam waktu singkat, tapi kau dapat menguasai semua ilmu. Dengan kepandaian itu, kau bisa membantuku menamatkan riwayat Datu Sipatoka. Dia akan tahu rasa nanti. Dewi Ular ikut duduk di hadapan si gemuk Rao. Guru, saya sangat berterima kasih padamu. Bukan saja karena kau telah mengajarkan ilmu kepandaian yang hebat, tapi lebih dari itu, kau telah mengembalikan hasrat untuk hidup dalam diriku. Kunti Rao tertawa lebar. Kau harus hidup. Kau harus percaya diri. Bukan saja kau karena aku perlu bantuanmu, tapi bukankah kau juga ingin membalas dendam kesumatmu pada 2 orang pemuda itu? Dewi Ular seraya mengangguk. Saya tidak akan lupakan 2 manusia jahanam itu, Sandaka, pendekar Dosa Kedua.
Tunggu pembalasanku. Kalian akan kubuat lumat. Kalian akan mati hancur, luluh dan tanpa kubur. Satu hal lagi, jangan dilupakan. Justru yang paling penting, kita harus mendapatkan sepasang keris naga sona itu. Itu lambang kekuasaan dunia yang tidak ada duanya. Dewi Ular mengangguk. Jangan khawatir guru. Bila tiba saat datangnya petunjuk itu, saya rela mengorbankan jiwa, turun ke dasar jurang, menyelam ke dalam kawah mendidih. Kunti Rao tertawa panjang. Dia pegangi bahu Dewi Ular dan menepuknya beberapa kali. Kau murid baik, baik dan hebat. Dewi Ular menggeser duduknya lebih dekat berhadapan dengan sang guru. Kepalanya ditundukkan seolah-olah hendak memberikan penghormatan sebagai ucapan terima kasih. Tetapi tiba-tiba tangan kanannya bergerak ke atas, perutnya mengempis. Nafasnya sesaat ditahan. Inilah salah satu pertanda bahwa dia tengah mengarahkan seluruh tenaga dalamnya. Ujung paku yang berada dalam pegangan Dewi Ular memancarkan sinar kuning menyilaukan. Kunti Rao tidak tahu apa yang hendak dilakukan muridnya itu. Mendadak, sontak paku hitam telah menancap di tenggorokannya. Dewi Ular, apa yang kau lakukan ini? Perempuan jahanam, dasar manusia berhati ular. Tampak meringis ganas. Tangan yang memegang paku ditekannya hingga paku itu menancap semakin dalam ke batang leher Kunti Rao. Darah mengucur membasahi leher dan tubuh di sebelah atas si nenek gendut itu, juga membasahi tangan Dewi Ular sampai ke siku. Jangan pengkhianat! Teriak Kunti Rao. Tangan kanannya diangkat, tapi dia tak mampu melakukan pukulan. Sepasang matanya yang sipit kelihatan membesar sedikit dan berwarna kemerahan. Mulutnya dibuka, lidah terjulur, nafasnya mulai sesak. Dewi Ular mengumbar tawa. Kunti Rao, katanya langsung menyebut nama orang yang biasanya dipanggil dengan sebutan nenek atau guru itu. kau manusia sakti paling bodoh di dunia ini. Setelah tahu apa yang terpendam di dasar jurang ini, apa kau kira cuma kau seorang yang ingin memilikinya? Apa cuma kau seorang yang ingin menjadi raja di raja dunia persilatan? Semua orang menginginkan kedudukan itu, termasuk aku. Jahanam, perempuan jahanam, maki Kunti Rao. Tapi suaranya mendadak jadi perlahan bahkan menghilang. Matanya yang sipit semakin merah, bergerak liar, lidahnya ikut bergerak. Lalu semua itu berhenti bergerak. Dadanya yang tadi turun naik kini diam. Sesaat kemudian kepalanya terkulai ke kiri. Dewi Ular tersenyum. Perlahan-lahan paku dicabutnya dari tenggorokan perempuan gemuk itu. Asap biru keluar mengepul dari luka bekas tusukan. Dewi Ular mengumbar tawa lalu bangkit berdiri keluar dari dalam gua. Di depan gua, Dewi Ular menghirup udara segar dalam-dalam. Saat itu, senja telah memasuki malam. Udara di dalam jurang batu terasa sangat sejuk. Dewi Ular timang-timang paku yang tergantung di pergelangan tangan kanannya. Dalam hati, dia berkata, aku hanya tinggal menunggu munculnya bintang Kalimukus itu. Kunti Rao bicara banyak tentang bintang dan sepasang keris di dasar jurang. Aku pasti mampu mendapatkan dua senjata mustika itu. Begitu aku mendapatkannya, pertama sekali akan kucari dia manusia terkutuk, pendekar dosa kedua biru sablon. Sandaka, kalian tidak bakal lolos dari tanganku. Dewi Ular goyangkan paku hitam di tangan kanannya. Selarik sinar kuning melesat menyilaukan lalu lenyap dalam kegelapan malam. Lalu dia ingat pada mayat Kunti Rao yang ada dalam gua. Mayat itu harus disingkirkan dulu sebelum busuk. Dewi Ular cepat masuk ke dalam gua. Dia membungkuk untuk mencekal kaki perempuan gemuk itu lalu menyeretnya ke luar gua. Tapi baru saja dia mengegangi kaki sebelah kiri, tiba-tiba kaki kanan Kunti Rao melesat. Dewi Ular terpekik, tubuhnya terpelanting ke pintu gua. Keparat, belum mati dia rupanya. Sambil menahan sakit di dada kirinya yang kena tendangan, Dewi Ular masuk ke dalam gua. Saat itu dilihatnya Kunti Rao berusaha bangkit berdiri. Kau boleh punya 7 nyawa, tapi ini akan menamatkan riwayatmu. Dewi Ular putar paku hitam di tangannya. Ujungnya yang lancip ditusukkan ke kening Kunti Rao. Perempuan gemuk ini menjerit keras. Darah mengucur deras membasahi mukanya yang gembrot hingga wajahnya menyeramkan seperti muka setan. Sebelum tubuhnya jatuh terkapar, tangan kanannya masih bisa bergerak mencabut 2 lembar daun lontar lalu put-put. 2 lembar daun itu laksana lempengan besi menyambar ke perut dan kaki Dewi Ular. Benar-benar jahanam, maki Dewi Ular. Paku hitam ditusukkan ke depan. Satu larik cahaya kuning terang menyambar 2 daun lontar yang terang yang menyerang ke arahnya mental dan hancur berantakan. Hancuran daun itu laksana kepingan besi menancap ke dinding goa. Sosok Kunti Rao kembali kelihatan berusaha bangkit. Kali ini Dewi Ular tak mau memberi kesempatan. Sambil melompat, dia kembali hujamkan paku hitam di tangannya. Sinar kuning yang kembali berkiblat. Paku hitam kembali menancap di dada kiri Kunti Rao, tepat di bagian jantungnya. Kali ini bagaimanapun sakti dan kuatnya perempuan bergelar iblis daun setan itu, ketika jantungnya pecah tak ampun lagi, nyawanya lepas meninggalkan tubuh.
Di dinding barat jurang batu pualam, Datuk Sipatoka sedang berada di depan gua ketika tiba-tiba dari arah timur dia melihat ada cahaya kuning menyambar ke sebelah atas jurang batu lalu lenyap dalam kegelapan. Orang tua berkepala botak ini berpaling ke samping. Sandaka, kau lihat sinar kuning tadi? Di sebelah si kakek tegak seorang pemuda berpakaian kotor. Pakaian ini pemberian Datuk Sipatoka hingga dia kini tidak lagi mengenakan jawat. Tubuhnya yang penuh tancapan paku kini tertutup, namun kepala dan mukanya tak bisa disembunyikan dari paku-paku yang dipantekkan Datuk Bulu Lawang beberapa waktu lalu. Pemuda ini adalah Sandaka, sejak 150 hari lalu berada bersama si kakek di tempat itu. Aku melihat sinarnya terang sekali lalu lenyap, jawab Sandaka. Aneh, selama puluhan hari jurang sebelah timur itu sunyi senyap, tak terdengar suara apapun. Lalu malam ini tiba-tiba ada sambaran sinar kuning. Aku yakin sinar itu muncul dari arah depan gua kediaman si Kodanil Kuntirao. Jangan-jangan dia telah menemukan satu ilmu baru. Kalau memang begitu, berarti kesempatan bagiku untuk menjajal ilmu kesaktian yang telah kau ajarkan selama ini, ujar Sandaka pula. Datuk Sipatoka terdiam. Beberapa lama dia melangkah mondar-mandir di depan gua. Datuk, lupakan apa yang kita lihat tadi. Bukankah kau sudah berjanji malam ini kita akan mengadakan latihan sampai pagi? Mungkin tak jadi. Hatiku tiba-tiba saja kacau balau. Hei, kau dengar sesuatu, Sandaka? Tanya Datuk Sipatoka seraya memandang ke arah timur jurang. Seperti suara jeritan. Datuk Sipatoka mengangguk. Jeritan perempuan. Malam celaka. Aku tak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Kalaupun siang sama saja. Sejak beberapa minggu ini jurang tertutup kabut tebal. Kita tidak bisa melihat apa-apa, kata Sandaka. Selagi dua orang itu terdiam dan kesunyian mencekam, mendadak lapat-lapat di kejauhan terdengar suara sesuatu. Sandaka, dengar, ada sesuatu yang jatuh ke dasar jurang. Tubuh manusia. Aku yakin, tubuh manusia, kata Sandaka seraya membentangkan mata berusaha menembus kegelapan malam. Sesaat kemudian, jauh di bawah sana dalam kegelapan terdengar suara benda mencebur ke dalam air jurang yang mendidih laksana air kawah gunung berapi. Bagaimana kau bisa yakin itu tubuh manusia? Datuk Sipatoka ajukan pertanyaan. Kalau batu pasti akan menimbulkan suara bergedentang dan gaung keras serta panjang di dasar jurang. Jadi tak bisa tidak, barusan yang jatuh itu adalah tubuh manusia. Otakmu cerdas. Aku sependapat denganmu. Tapi Datuk Sipatoka usap-usap kepala botaknya. Menurutmu siapa yang jatuh ke dasar jurang itu? Si Kodanil Kuntirao. Di jurang sebelah timur sana cuma ada satu manusia, Kuntirao. Lantas apa mungkin ada orang lain? Datuk Sipatoka lama termenung. Akhirnya dia berkata, sebentar lagi kita akan tahu siapa yang barusan kecebur ke dasar jurang. Lalu kakek botak ini melangkah di dekat tepi jurang, memandang tempat-tempat ke arah di jurang timur dan berteriak sambil kerahkan tenaga dalam. Kuntirao, puluhan hari kau mendekam membisu, apa kau masih hidup? Teriakan Datuk Sipatoka bergaung melantung beberapa kali di dinding jurang, lalu sunyi. Tidak ada jawaban, katanya perlahan pada Sandaka. Jangan-jangan perempuan itu memang sudah jadi bangkai di dasar jurang. Biar aku yang memanggil, berucap Sandaka. Pemuda ini segera kerahkan tenaga dalam dan berteriak. Suara terikannya menggelegar dalam kegelapan malam di jurang angker itu, membuat Datuk Sipatoka jadi terkesima, kagum. Kuntirao, orang memanggil mengapa tidak menjawab? Apa tiba-tiba kau menjadi tuli atau bisu? Atau rohmu sudah gentayangan saat ini di alam akhirat? Atau kau ikut menghadapi kenyataan bahwa Datuk Sipatoka musuh bebuyutanmu masih ada di tempat ini? Bagus, teriakanmu pasti akan membuatnya marah. Kalau manusia bertubuh Kodanil itu masih hidup, pasti dia akan menjawab garang, kata Datuk Sipatoka sambil senyum-senyum. Di dinding jurang batu pualam sebelah timur, Dewi Ular yang baru saja melemparkan mayat Kuntirao ke dalam jurang pasang telinga, kening. Menurut Kuntirao, di sebelah barat ke sana memang ada seorang kakek musuh bebuyutannya bernama Datuk Sipatoka. Tapi barusan aku jelas mendengar teriakan dari dua suara yang berbeda. Berarti ada dua orang di tempat itu. Di dinding barat, Datuk Sipatoka memandang pada sang kakak. Tidak ada jawaban, katanya. Berarti memang perempuan itu sudah menemui ajal, mati di dasar jurang. Perlu kita uji dulu, Datuk, jawab Sandaka. Lalu pemuda itu melangkah lebih dekat ke pinggir jurang. Kedua kakinya dikembangkan. Aneh, sesaat kemudian bagian perutnya seperti ada cahaya. Gua di sebelah timur itu terlalu jauh, Sandaka. Bagaimanapun hebatnya kesaktian paku dan tingginya tenaga dalammu, kau tak bakal mampu. Kita coba dulu, Datuk. Paling tidak untuk membuat perempuan itu kaget, saut Sandaka pula. Habis berkata begitu, dia hentakkan kaki kanannya. Batu di sepanjang pinggiran sungai bergetar keras.
Bersamaan dengan itu, dari selangkangan Sandaka melesat sinar kuning menyilaukan, berkiblat ke arah jurang sebelah timur di mana Dewi Ular berada. Perempuan ini terkejut sewaktu belum lama dia melihat sinar di kejauhan. Tiba-tiba sinar itu sudah menyambar ke samping kiri gua, membuatnya cepat menyingkir ke kiri. Dinding batu yang barusan kena sambaran cahaya kuning kelihatan biasa-biasa saja, tidak berubah warna ataupun bentuknya. Tapi ketika dia mengulurkan tangan meraba bagian yang terkena sambaran cahaya tadi, Dewi Ular jadi berdebar. Lapisan luar dinding batu itu ternyata telah gugus, hancur dan menjadi pasir. Kuntirau, sayang kau sudah mampus rupanya. Dewi Ular melenggak ketika kembali ke arah dinding jurang sebelah barat terdengar suara teriakan. Perempuan ini tak bisa lagi menahan hatinya, maka dia pun kerahkan tenaga dalam dan berteriak, Datu Keparat, jadi kau masih hidup. Kau kira kau sudah dimakan cacing batu? Ada suara teriakan, ujar Sandaka. Betul, tapi itu bukan suara Kuntirau, kata Datu Sipatoka terheran-heran. Berarti di sana juga ada dua orang, kata Sandaka. Kau bukan Kuntirau. Mana perempuan itu? Aku hanya mau bicara dengannya, teriak Datuk Sipatoka. Manusia sepertimu tidak layak bicara dengan dia. Segala urusanmu cukup sampaikan padaku. Sialan, maki Datuk Sipatoka sambil memandang pada Sandaka. Lalu dia berteriak, Aku tidak kenal perempuan kecoak macammu. Memangnya kau siapa? Aku Dewi Ular, bekas murid Kuntirau alias iblis daun setan. Datuk Sipatoka dan Sandaka langsung melegak kaget. Keduanya sampai tersurut satu langkah dan saling memandang dengan mata melotot. Dewi Ular, desis Sandaka. Dewi Ular, ujar Datuk Sipatoka. Tidak mungkin, mustahil, benar-benar tidak masuk akal, kata Sandaka sambil kepalanya dipalingkan ke arah dinding timur jurang batu pualam. Aku membacok tubuhnya 2 kali dengan kapak naga geni 212 milik Wiro Sableng. Aku juga yang menendangnya masuk ke dalam jurang. Aneh kalau sekarang dia masih hidup dan ada di dinding jurang sebelah sana. Jangan-jangan ini adalah tipu daya Kuntirau, mengaku sebagai Dewi Ular, sengaja hendak menyiasati kita, kata Datuk Sipatoka pada Sandaka. Kata Datuk Sipatoka pula. Sandaka menggeleng. Aku kenal suara tadi itu. Memang suara Kunti Arimbi alias Dewi Ular, manusia jahanam itu. Kalau memang dia masih hidup, aku bersumpah akan membunuhnya untuk yang kedua kali. Datuk Sipatoka usap-usap kepala botaknya yang berwarna biru. Tampaknya dia tengah berpikir keras. Kita harus mampu menyingkap keanehan ini. Apa yang terjadi dengan Kuntirau? Bagaimana Dewi Ular tahu-tahu ada di sana? Memang sulit dipercaya. Jangan-jangan waktu dia kutendang jatuh ke dalam jurang, ada yang menolongnya. Kuntirau, kata Sipatoka kembali usap-usap kepala botaknya. Biar aku yang bicara padanya, biar dia tahu kalau aku musuh besarnya berada di tempat ini, kata Sandaka. Jangan, kurasa ada baiknya kau berahasiakan keberadaanmu di tempat ini, kata Datuk Sipatoka cepat. Biar aku yang bicara. Lalu Datuk Sipatoka berteriak. Teriakannya diarahkan ke dinding jurang sebelah timur. Kuntirau, jangan kau mengaku-ngaku sebagai Dewi Ular. Apa kau kira aku takut padamu? Atau kau sengaja menyiasatiku karena sadar tak bakal lolos dari tanganku? Dari dinding timur jurang batu pualam terdengar suara tawa melengking. Dewi Ular tidak pernah memalsu diri. Kalau kau punya kemampuan, silahkan datang ke sini. Sialan, maki Datuk Sipatoka. Tentu saja dia tidak mungkin datang ke tempat Dewi Ular berada. Di samping Sandaka berkata, tadi dia menyebut dirinya sebagai bekas murid Kuntirau. Tanyakan apa maksudnya. Datuk Sipatoka lantas berteriak menanyakan, aku Datuk Sipatoka tidak percaya kalau kau adalah Dewi Ular. Gua di dinding timur itu hanya dihuni oleh Kuntirau. Lagi pula, apa maksudmu menyebut diri sebagai bekas murid Kuntirau? Itu bagus. Orang tolol semacammu mesti banyak bertanya agar tidak buta keadaan, sahut Dewi Ular yang membuat Datuk Sipatoka jadi bergerak-gerak pelipisnya dan menggembung rahangnya saking marah. Kuntirau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tubuh kasarnya mendekam di dasar jurang. Kalau kau untung, rohnya mungkin akan menemuimu. Apa yang terjadi dengan perempuan itu? Tanya Datuk Sipatoka berteriak. Aku telah membunuhnya, jawab Dewi Ular yang membuat sangat terkejut sang Datuk dan Sandaka. Ilmumu memang tinggi, tapi untuk membunuh Kuntirau aku tidak percaya, teriak Datuk Sipatoka. Bagaimanapun juga kalau Kuntirau sampai mati, maka dia ingin musuh bebuyutannya itu mati di tangannya. Di jurang sebelah timur kembali terdengar tawa panjang Dewi Ular. Tidak percaya itu urusanmu sendiri. Aku tahu banyak tentang permusuhanmu dengan Kuntirau. Aku juga tahu banyak tentang sepasang keris naga sora yang terpendam di dasar jurang ini. Selama aku masih hidup, jangan harap kau bakal menguasai 2 senjata bertuah itu. Kau boleh mimpi Dewi Ular.
Kalau tiba saatnya kau akan berhadapan denganku, bersiap-siaplah untuk mencari nyawa cadangan. Tua Baga tak kabur. Kau menyusul akan kupendam ke dasar jurang agar rohmu bisa menjusur kuntilau. Awal bulan ke-7 menjelang perayaan besar sekaten di kawasan Bebukitan Batu Pualam, terlihat kesibukan tidak seperti biasanya. Hari pertama, satu rombongan besar berkuda dari kota raja kelihatan bergerak ke arah selatan di mana terletak jurang Batu Pualam. Rombongan ini terdiri dari 20 prajurit, 20 perwira muda, seorang perwira tinggi yang mengawal sebuah kereta di dalam mana kelihatan duduk Pangeran Ipo Nalakudra. Lalu di situ juga ada seorang tua berambut dan berjanggut kelabu yang bukan lain adalah Ki Sepuh Dulantara. Di sebelah orang tua ini menunggang kuda seorang nenek berpipi dan bermata sangat cekung. Dia mengenakan jubah hitam yang permukaannya berbulu kasar. Jubah ini berbentuk aneh karena pada bagian ketiak menggelembung, pada dua ujung lengan menggembang, dan pada bagian bawah mekar. Di bagian punggung jubah hitam berbulu ini kelihatan lembaran kain tebal juga berwarna hitam dan berbulu. Tidak beda seperti sehelai mantel. Sepanjang perjalanan dia tidak pernah berbicara. Kedua matanya seolah nyalang terus, jarang kelihatan berkedip. Perempuan tua ini adalah sahabat dekat Ki Sepuh Dulantara, dikenal dengan julukan kelelawar berjubah hitam. Pangeran Ipong sebenarnya tidak suka dengan nenek satu ini, namun karena dia memiliki kepandaian khusus, maka mau tak mau sang pangeran harus menerima kehadiran si nenek untuk membantu. Rombongan besar dari kota raja ini berhenti lalu membuat kemah tak berapa jauh dari tepi jurang Batu Pualam. Hanya beberapa saat saja setelah Pangeran Ipong sampai ke tempat itu, di bagian lain dari jurang terhalang oleh batu-batu besar berkelebat cepat satu bayangan hijau. Demikian cepatnya dia berkelebat, bukan saja tidak mengeluarkan suara, tapi kedua kakinya pun seolah tidak menjejak bebatuan di bukit-bukit yang mengelilingi jurang Batu Pualam itu. Di tempat dia berhenti dan memandang berkeliling. Karena tempat ini agak ketinggian, maka dia mampu melihat keadaan sekitarnya dengan jelas, termasuk pinggiran jurang Batu Pualam yang bawahnya, yang hanya tinggal belasan tombak saja di bawahnya. Tempat ini cukup baik untuk menguasai keadaan, kata orang itu dalam hati. Ternyata dia adalah Ratu Ular yang kini mengenakan sehelai jubah hijau berkilat. Di atas pakaiannya berbentuk kembem. Sesaat dia memandang ke langit pagi yang cerah. Bintang Kalimukus, desisnya. Aku ingin melihat lebih dahulu dari yang lainnya. Baru rombongan Pangeran Lumpuh itu yang terlihat di sekitar sini. Pangeran, kurasa nasibmu bakalan jelek. Kau akan lumpuh seumur-umur. Jangan mengharap sepasang keris mustaka itu akan kau dapatkan. Ratu Ular memandang ke arah selatan di mana Pangeran Ipong dan rombongannya berkemah. Apa benar banyak yang sudah tahu kalau bintang Kalimukus akan muncul pada malam sekaten? Aneh, sampai saat ini aku masih belum menemui jejak Dewi Ular. Di mana anak itu sekarang? Hari ketiga, awal bulan ke-7, pagi terasa sejuk dan cerah. Di atas sebatang pohon berdaun lebar, tak berapa jauh dari mulut jurang di sebelah tenggara, dua orang kelihatan duduk-duduk di atas cabang pohon sambil bercakap-cakap dengan suara rendah. Mungkin kita terlalu cepat datang ke tempat ini, Wiro. Dara berpakaian serba ungu berkata. Dia bukan lain adalah Anggini, murid Dewa Tua. Pemuda yang duduk di sebelahnya itu pendekar 212 Wiro Sableng menjawab, mungkin benar, mungkin tidak. Maksudmu? Hari sekaten hanya tinggal 1 hari dari sekarang. Kita melihat bagaimana rombongan Pangeran Ipong sudah lebih dahulu datang. Lalu tadi kau bilang seperti melihat ada bayangan hijau berkelebat di sebelah sana. Aku yakin itu sosok Ratu Ular. Setelah merampas kitab 1000 petunjuk kuno, rupanya pengetahuannya tentang sepasang keris pusaka itu jadi bertambah. Kalau tidak ingin menguasainya, apa juntrungannya dia muncul di sini? Kau sendiri mengapa begitu yakin kalau bintang Kalimukus yang jadi petunjuk itu akan muncul pada malam sekaten? Tanya Anggini. Seorang abdi dalam di keraton yang pernah kuselamatkan jiwanya memberitahu. Katanya satu malam dia mendengar pembicaraan Pangeran Ipong dan Ki Sepuh Dulantara. Mereka yang telah lebih dahulu tahu petunjuk itu dari seorang pertapa di lereng Merapi. Tapi setelah memberitahu, si pertapa itu juga mengatakan bahwa dia akan turun dari pertapaan untuk mengadu nasib mendapatkan sepasang keris jantan dan betina Nagasona. Pangeran Ipon yang khawatir keduluan lalu memerintahkan Ki Sepuh Dulantara untuk membuat si pertapa tidak berdaya. Pangeran itu menyuruh bunuh si pertapa? Tanya Anggini. Membunuh secara pelan-pelan, jawab Biro sambil garuk-garuk kepala. Membunuh secara pelan-pelan bagaimana? Anggini tidak mengerti. Pertapa malam itu dirantai tangan dan kakinya dengan besi, diikatkan pada sebatang pohon besar. 10-20 hari dia bisa bertahan. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, apa dia tidak akan mati kelaparan?
10 tombak. Dari pinggiran jurang batu pualam, 2 ekor kuda hentikan lari mereka, lalu meringkik keras. Orang gebuk yang tidur mengorok di atas susunan batang-batang pinang menggeliat. Kepalanya diangkat sedikit, memandang ke kiri dan ke kanan. Lalu, setelah menatap ke langit, dia bangkit dan duduk. Sudah sampai kita rupanya, kata si gendut ini yang bukan lain adalah si Raja Penidur, dedengkot dunia persilatan yang telah berusia lebih dari 180 tahun. Dia cabut pipanya dengan tangan kiri, sementara tangan kanan mengucap-ngucap sepasang matanya. Sialan, kenapa cepat-cepat sampai? Padahal aku masih ingin tidur. Mimpi-mimpi bagusku jadi terputus.